teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan Misonya di kelas Jagat Raya persembahan dari Puspanusa Montessori. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke sesi kelima. Wah, tanpa sadar ya, sudah banyak sekali sesi yang kita lalui. Kemarin kita sudah membicarakan koloni lebah madu, kita juga sudah membicarakan tentang bagian-bagian lebah madu dan juga sarang dari lebah madu. Sekarang kita akan membuat kerajinan tangan tapi dengan material yang berbeda. Kalau kemarin kita sempat membuat sarang lebah madu dari lampion, sekarang kita akan membuat isi sarangnya dari Play-Doh. Kemudian kita juga akan membuat lebah madu dari kaos kaki berwarna kuning ini. Bagaimana ya caranya? Yuk kita langsung saja lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan kegiatan kita yang pertama di sesi ini. Kita akan membuat sarang lebah madu dari Play-Doh, beras berwarna kuning, jagung seperti ini, biji jagung, dan juga kacang kedelai hitam. Nah, misalnya mempersiapkan nampan seperti ini sebagai alas dari sarang lebah madu buatan kita nanti. Nah, adik-adik di rumah boleh menggunakan media yang lain atau mungkin di atas kertas juga boleh. Nah, kita akan mulai ya. Yang pertama kita ambil Play-Doh-nya terlebih dahulu. Kita lihat warnanya kuning. Nah, kita ambil ya Play-Doh-nya. Nah, adik-adik kita boleh nih remas-remas Play-Doh-nya. Nah, kita nanti akan membuat kita akan membuat seperti cacing yang sangat panjang sebagai sarang lebah madu. Kita ambil dulu sebagian besarnya seperti ini. Nah, oke, kita boleh remas-remas lagi, kemudian kita bentuk bola seperti ini. Tuh, kita gulung, putar. Nah, boleh kita roll seperti ini adik-adik. Tuh. Apakah terlihat? Tuh. Jadi agak kita tekan supaya dia memanjang adik-adik. Oh, lucu sekali ya, perlahan-lahan dia memanjang. Kalau sudah panjang seperti ini, misalnya rasa cukup, kita akan membuat sarangnya. Ya, kita letakkan pelan-pelan seperti ini. Nah, kita buat setengah lingkaran seperti ini. Tuh, tata. Lucu sekali ya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil lagi yang lain, bagian yang lain untuk membuat bagian panjang yang sama. Seperti tadi, kita remas seperti ini. Lalu kita roll, kita gulung-gulung. Tuh, panjangnya ini yang penting cukup untuk menjadi tangga di sarang lebah madu. Adik-adik, menurut misalnya segini cukup. Nyatakan ya. Nah, kita ambil sedikit kalau misalnya ini terlalu panjang. Nah, seperti ini. Nah, seperti huruf A besar ya adik-adik. Kita buat lagi yang lain. Kita ambil, kita remas-remas, kepal-kepal seperti ini.
Kemudian kita gulung-gulung. Sudah, kita bentuk lagi seperti pintu nih. Nah, sekarang sudah jadi adik-adik. Misalnya sekarang mau mulai isi. Pertama-tama kita isi dulu dengan kacang kedelai hitam. Seperti ini. Misalnya tuang pelan-pelan ya. Seperti ini. Boleh kita rapikan dengan tangan kita sedikit. Kemudian kita akan tuang biji jagung adik-adik. Yuk kita tuang sama-sama. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang keluar, adik-adik boleh rapikan. Tuh. Wah, sudah penuh nih seperti rumah tingkat ya. Yang pertama ada kacang kedelai hitam, yang kedua ada biji jagung. Sekarang kita lihat yang ketiga adik-adik. Beras berwarna kuning. Yuk kita tuang. Misonya tidak menuang semua karena misonya rasa ini sudah cukup. Kita tinggal merapikannya. Kalau mungkin sarang lebah adik-adik itu lebih besar, adik-adik boleh tuangkan semuanya. Kalau misalnya, menurut misalnya seperti ini sudah cukup. Tinggal kita rapihkan. Tadam! Sudah selesai sarang lebah madu yang terbuat dari Play-Doh, kacang kedelai hitam, biji jagung, dan juga beras berwarna kuning. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu membuat lebah madu dengan menggunakan kaos kaki. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua. Di sini kita membutuhkan ini yang namanya dakron adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat material ini sebelumnya? Kalau adik-adik belum pernah melihat, boleh ya adik-adik lihat terlebih dahulu. Karena bentuknya sangat lucu kalau menurut misalnya. Nanti dakron ini akan kita masukkan ke dalam kaos kaki. Ini dia kaos kakinya. Kemudian kita juga akan membutuhkan potongan sayap seperti ini sebagai sayap dari lebah madu. Ada juga pita-pita seperti ini, ada 3 buah pita. Dan tentunya lebah madu punya apa adik-adik di kepalanya? Masih ingat tidak dengan kegiatan kita sebelumnya? Misalnya dengar ada yang bilang antena. Betul adik-adik, kita akan membuat antena dengan kawat bulu ini. Kemudian ada juga googly eyes untuk matanya, dan juga di sini misalnya akan membuat mulut dari lebah madu dengan menggunakan marker atau spidol. Nah, ada juga di sini perekat ganda kalau adik-adik mau menggunakan perekat ganda. Kalau tidak, adik-adik boleh menggunakan lem. Di sini juga ada gunting. Nah, adik-adik, semua bahan sudah misalnya perkenalkan. Mari kita lakukan kegiatannya. Nah, kita lihat dulu kaos kakinya. Kita buka adik-adik seperti ini. Kemudian kita masukkan dakronnya. Nih, adik-adik boleh ambil sedikit-sedikit dakronnya. Kemudian kita masukkan. Nah, kalau adik-adik merasa kesulitan ketika memasukkan dakron, adik-adik boleh meminta bantuan untuk memegang kaos kakinya. Nanti adik-adik yang memasukkan dakronnya sendiri. Nah, kita masukkan ya semua dakronnya. Kita boleh kepal-kepal terlebih dahulu supaya mudah masuknya adik-adik. Cukup panjang ya ini kaos kakinya. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan saja memasukkannya.
Oke. Nah, sudah masuk semua nih adik-adik sekarang. Misalnya singkirkan terlebih dahulu tempat dakronnya. Kemudian waktunya kita untuk memasang pita. Nah, misalnya akan mencontohkan bagaimana cara memasang pitanya. Adik-adik boleh meletakkan perekat ganda pada bagian pita ini. Misalnya ambil perekat gandanya ya. Kemudian kita gunting. Nah, kita tempelkan pada pita berwarna hitam. Kemudian kita kelupas. Tuh, seperti ini. Adik-adik kemudian boleh tempelkan seperti ini. Nah, kemudian kita perlu tambahan perekat ganda di sisi bagian kanan supaya bisa tertutup seperti ini adik-adik. Yuk, kita potong lagi perekat gandanya. Adik-adik kita tempel. Kita buka. Loh, sudah ya adik-adik, sudah rapi. Nah, kita perlu meletakkan 2 lagi dari pitanya ke bagian tubuh lebah madu ini. Misalnya sudah siapkan yang sudah jadi. Seperti ini. Tuh. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa tempelkan googly eyes-nya. Ini dia googly eyes-nya, ada 2. Sama seperti mata dari lebah madu. Kita potong kembali perekat gandanya. Kita tempelkan. Kemudian kita buka. Nah, seperti ini. Untuk kalau misalnya berikan 2 kali, misalnya lipat seperti ini, supaya dia merekat dengan erat. Kita tempel. Nah, jadi 1 mata dari lebah madu. Yuk kita lanjutkan untuk bagian keduanya. Potong. Kita tempelkan. Nah, kemudian, nah sekarang sudah lengkap mata dari lebah madu kita. Kita boleh menambahkan bagian mulut dengan menggunakan marker. Oke. Misalnya maunya lebah madunya ini tersenyum. Bagaimana dengan adik-adik? Nih, saya mau tambahin hidungnya. Oke. Sekarang kita akan tambahkan sayapnya. Untuk menambahkan sayap ini, kita letakkan dulu sayapnya. Kemudian kita akan tambahkan perekat ganda. Adik-adik boleh meletakkannya cukup banyak supaya dia dapat merekat dengan erat. Karena ini terbuat dari bahan flanel, jadi memang membutuhkan lem yang cukup banyak. Adik-adik kalau mau pakai lem juga boleh. Kita buka. Nah,
seperti ini. Nah, adik-adik kita tempel ya. Nih. Oke. Tinggal kita rapikan nih bagian dalamnya, bagian bawahnya. Seperti ini. Dan yang terakhir apa coba yang kurang dari kepalanya? Adik-adik ini bisa tebak? Antena. Misalnya dengar adik-adik ada yang bilang antena. Nah, ini boleh kita tekuk sedikit. Nanti kita pasang di bagian belakang seperti ini. Tuh. Yuk, sekarang kita pasang. Saya letakkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Kita gunting. Dan kita lepaskan rekatannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempel di sini, kita satukan. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita tempel di bagian belakang. Nah, sudah jadi lebah misonya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah jadi? Kalau misalnya belum, boleh lihat rekaman misonya sebelumnya. Ini adalah akhir dari aktivitas kedua kita pada hari ini. Halo adik-adik semua, bagaimana dengan lebah madunya hari ini? Lucu sekali ya, punya misonya bisa dijadikan bahan mainan bersama temannya adik-adik atau mungkin keluarga adik-adik di rumah. Nah, kemudian di sini juga sudah ada nih sarang lebah madunya. Jadi kita sudah lengkap ya hari ini beraktivitasnya. Nah, semoga adik-adik senang dengan kegiatan hari ini dan jangan lupa untuk saksikan kegiatan kita selanjutnya. Misalnya dari Puspanusa Montessori mau pamit undur diri dan juga lebah madunya mau pamit undur diri. Bye-bye.